tadi ya. Gimana kabarmu sekarang? Nah, ini isi surat pribadi ya. Jadi, gimana kabarmu sekarang? Mudah-mudahan kamu sehat dan tidak kurang suatu apapun. Nah, itu salam pembuka juga. Ya. Terus kemudian kalau isi surat, Manda sahabatku, aku sekarang berada di pengungsian lahan. Nah, itu kan yang ada di halaman 143 ya. Di situ diperjelas isi surat ya. Kemudian berikutnya kalimat penutup. Kalimat penutup ada tuh teman-teman lihat. Itu saja dulu ya kabar dariku. Salam hormatku untuk kedua orang tuamu dan salam manisku untuk Mas Indra. Nah, itu kalimat penutup teman-teman ya, ada di halaman 143 itu contohnya. Kemudian dan tanda tangan serta nama terang. Ada tanda tangannya, tanda tangan teman-teman. Nama siapa gitu ya dan sebagainya. Paham ya? Itu ada contohnya di halaman 143. Teman-teman bisa buka ya halaman 143 agar lebih terarah gitu ya, agar teman-teman pun bisa tahu. Berikutnya unsur surat dinas. Unsur itu berarti bagian-bagian surat dinas. Yang pertama adalah kepala surat. Nah, contohnya teman-teman diperhatikan halaman 145. Kepala surat itu isinya ada logo, ada siapa yang membuat gitu ya. Nah, itu ya teman-teman ya. Terus kemudian setelah kepala surat ada terdiri dari apa kira-kira ya, terdiri dari siapa lembaganya, kemudian alamat gitu ya dan sebagainya. Itu berarti terdiri dari alamat apa nama instansi, misalnya Reuni Akbar SMAN 14 Jakarta tahun 2007. Nah, itu nama instansinya. Alamatnya di mana? Sekretariat Jalan Haji Hasbi. Nah, itu ya di halaman 145 itu contohnya. Alamat lengkap. Kemudian nomor telepon, kode pos, alamat kawat. Alamat kawat itu apa ya? Seperti fax lah gitu ya. Kemudian lambang instansi, logo tuh yang bulat itu tuh teman-teman di halaman 145 itu ada yang bulat. Nah, itu namanya logo gitu ya. Kemudian tanggal surat, tanggalnya berapa tuh? Nah, kalau di halaman 145 kan contohnya Jakarta 20 November 2006. Nomor kode apa? Nomor kode pos berapa? Kemudian alamat kau apa namanya? Mohon maaf. Apa logo ya tadi ya. Kemudian tanggal surat tanggal berapa? Kemudian nomor surat. Nah, nomor surat itu ada di halaman 145 teman-teman. Arti nomor surat. Kan di situ ada nomor 00. Terus kemudian panpel 14 X 12 1 2 apa namanya 2006. Artinya gini, itu 001 itu nomor nomor surat keberapa yang surat yang pernah dikeluarkan oleh instansi itu berapa, nomor berapa. Kemudian panpel itu panitia yang mengadakan ya. Terus kemudian 14 biasanya ini kode dari organisasi itu gitu ya 14X gitu. Nah, terakhir ada tahun. Nah, itu ya teman-teman. Kemudian lampiran. Setelah nomor surat ada lampiran. Ada nggak lampiran? Tapi misalnya gini, pemberitahuan tentang apa main bola. Misalnya ada lampiran tentang struktur struktur yang main bola tuh grup apa aja. Nah, itu berarti boleh. Tapi kalau hanya selembar, itu lampirannya di strip. Halnya, hal tentang apa? Apakah penting atau tentang donasi atau tentang sosialisasi atau tentang pemberitahuan itu hal. Sifat apa? Sifat alamat. Nah, sifat alamat ini maksudnya di mana gitu. Banyakan kan ditulis itu di tempat. Itu salah. Harusnya di Jakarta, di Bogor, di Tangerang Selatan dan sebagainya gitu ya. Kemudian salam pembuka. Sama teman-teman, seperti apa namanya? Surat pribadi, surat dinas pun ada salam pembuka. Ya, semoga rahmat ilahi selalu menyertai perjuangan kami dan sebagainya dan sebagainya. Nah, itu berarti surat apa namanya alat pembuka. Kalau misalnya di dalam surat dinas ada contohnya di halaman 145, kami atas nama pelaksana reuni akbar. Nah, itu salam pembuka teman-teman ya. Terus kemudian ada alamat apa kalimat pembuka. Kalimat pembuka tadi
seperti kami atas nama dan sebagainya, kan gitu ya. Itu juga sama termasuknya kalimat pembuka. Kemudian isi surat. Untuk kelancaran dan kesuksesan menyelenggarakan acara tersebut, artinya acara reuni tadi ya, jadi harus ada. Dan tembusan surat. Ke siapa tembusan surat? Tembusan surat biasanya ada di bawah. Surat dinas hendaknya memiliki kalimat pembuka menggunakan beberapa bahasa yang resmi sesuai dengan tata bahasa. Artinya surat dinas itu pakai bahasa Indonesia yang baik sesuai dengan tata bahasa. Jadi nggak boleh pakai bahasa daerah. Kalau surat pribadi boleh, pakai bahasa daerah boleh. Nah, terus kemudian bahasanya yang santun, tidak bertele-tele, struktur kalimatnya, diksinya, keserasian letak gitu ya. Jadi betul-betul diperhatikan dalam penyusunan sebuah surat dinas. Itu kira-kira teman-teman ya mengenai unsur. Gitu. Terus kemudian berikutnya ada kebahasaan teman-teman ya di halaman 147. 147 mohon dibuka. Nah di sini ada kebahasaan. Nah, kebahasaan yang pertama adalah kalimat efektif. Mohon maaf ya, ini salah nulis kurang M. Kalimat. Nah, kalimat efektif. Kalimat efektif itu apa, teman-teman? Kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa, baik ejaan sesuai dengan ejaan. Jadi kalimat yang sesuai dengan tata bahasa atau ejaan maupun tanda baca sehingga mudah dipahami oleh pembaca atau pendengar. Kalimat efektif dapat mengurangi salah penafsiran. Nah, itu ya teman-teman. Jadi kalimat efektif itu kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa. Kaidah bahasa itu berupa tanda baca gitu ya. Kemudian penafsiran, arti gitu ya. Nah, itu agar tidak menimbulkan ambiguitas. Kalimat efektif itu contohnya apa? Contohnya misalnya kalimat efektif ya. Misalnya Ceta pergi ke sekolah bersama teman-teman pada hari Senin pukul 7 pagi. Nah, itu kalimatnya efektif. Jadi kalimat tersebut itu bisa dipahami, kemudian tidak ada penafsiran ganda, kemudian pas gitu ya. Nah, itu sesuai dengan titik. Jelas di awal pakai cetak, C-nya harus besar karena kan dia apa? Karena dia itu kan nama orang. Kemudian diakhiri dengan tanda titik. Nah, itu kalimat efektif, teman-teman. Kemudian ada syarat kalimat efektif. Pertama, mudah dipahami. Mudah dipahami, jadi tidak bertele-tele tadi. Gitu ya. Terus kemudian tidak menimbulkan kesalahan pemahaman atau penafsiran. Tadi jelas kan ya. Misalnya, tadi kan jelas Selo pergi ke sekolah bersama teman-teman pagi hari pukul 7. Nah, itu kan berarti tidak nggak ada penafsiran yang lain. Jelas kan bahwa Selo itu pergi ke sekolah sama teman-teman pagi hari atau pukul 7. Kemudian penulis menyampaikan pemikiran kepada pembaca dengan tepat. Artinya tadi tidak bertele-tele. Artinya langsung gitu bahwa kalimatnya itu langsung disampaikan apa. Seperti tadi yang saya contohkan, Selo pergi ke sekolah bersama teman-teman pagi hari pukul 7. Nah, itu kan tidak bertele-tele. Tahu informasinya bahwa Selo itu pergi ke sekolah. Itu ya. Terus kemudian yang keempat, sistematik dan tidak bertele-tele. Nah, artinya sesuai mana objek, mana predikat, mana objek. Tadi kan Selo subjek, pergi predikat, ke sekolah apa? Objek gitu ya. Terus bersama teman-teman keterangan gitu ya, keterangan keterangannya atau pelengkap itu gitu ya. Terus kemudian pagi hari pukul 7. Nah, itu keterangan waktu. Paham ya, teman-teman ya? Itu syarat kalimat efektif harus demikian. Kemudian kalimat efektif memiliki prinsip yang harus dipenuhi. Nah, jadi ada prinsip atau ada hal yang harus dipenuhi dalam penyusunan sebuah kalimat efektif. Pertama adalah kesepakatan memilih subjek dan predikat. Artinya predikat dan subjeknya itu atau subjek dan predikatnya itu sudah ditentukan teman-teman ya. Nah, itu kepararelan atau pertama kali kerja berarti kesananya harus kata kerja. Begitupun yang lain.
Artinya kalau, pertama kali